Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Valde Zaudo Batigol dengan NIM 2204140. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat. Pertama-tama itu pengertian hukum bisnis, masyarakat dan hukum. Pengertian hukum dan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat beberapa sumber hukum seperti norma agama, norma susila, norma sosial, serta beberapa norma lainnya yang timbul dalam pergaulan masyarakat. Adapun pengertian masyarakat menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Saleh Sumarjan, mengartikan masyarakat dalam sekumpulan orang hidup bersama dengan menciptakan kebudayaan yang menjadi identitas mereka. Yang kedua adalah menurut McIver dan Page, mendefinisikan bahwa masyarakat ialah suatu kumpulan manusia dengan segala aturan dan tata caranya dalam setiap kewenangan kelompok yang saling bekerja sama. Yang ketiga adalah menurut Ralph Linton, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu. Kedua, sistematika hukum. Berdasarkan isinya, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu hukum sipil atau privat dan hukum publik. Yang pertama, hukum sipil atau privat adalah hukum yang menetapkan keterkaitan antara hukum anggota satu dengan yang lainnya dengan titik berat pada kepentingan pribadi. Dibedakan dalam arti luas atau hukum perdata dan hukum dagang, dan dalam arti sempit yaitu dalam hukum perdata. Yang kedua, hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang menetapkan keterkaitan hukum antara manusia dengan masyarakat umum ataupun negara yang menitik beratkan pada kepentingan umum, yang terdiri dari hukum tata negara, hukum tata usaha atau administrasi negara, hukum publik internasional, dan hukum pidana. Pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaedah umum, termasuk enforcement-nya, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif dari entrepreneur tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Yang kedua, objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek sesuatu perhubungan hukum. Objek hukum yang dimaksud adalah benda. Menurut KUH Perdata, benda dibagi dalam dua. Yang pertama, benda berwujud. Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera seperti rumah, buku, kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua, benda tak berwujud. Benda yang tak berwujud adalah segala sesuatu macam hak, seperti hak cipta, hak merek, dan lain sebagainya. Sumber hukum. Sumber hukum ada segala apa yang menimbulkan aturan-aturan hukum mempunyai kekuatan memaksa dan kalau dilanggar mengakibatkan sanksi atau hukuman yang tegas dan nyata. Macam-macam sumber hukum. Sumber hukum dalam arti luas atau material ditinjau dari aspek sejarah, filsafat, dan ekonomi. Dan sumber hukum dalam arti sempit atau formal itu undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Sistem hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut 3 sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat, yakni sistem hukum sivil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Apa yang maksud dengan hukum sivil, hukum adat, dan hukum Islam? Yang pertama, hukum sivil. Hukum sivil adalah
adalah suatu aturan hukum tertulis yang lengkap, sempurna, dan dikodifikasi, yaitu dibukukannya satu jenis hukum secara sistematis dan lengkap dalam satu kitab undang-undang demi kepastian, kesederhanaan, dan kesatuan hukum. Di Indonesia, segala undang-undang semasa Hindia Belanda masih berlaku sampai sekarang dengan perubahan-perubahan dan penambahan agar sesuai dengan dasar negara Pancasila. Yang kedua, hukum adat. Hukum adat memberi peran kepada kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku umum dan agar selalu dapat menyesuaikan diri pada perkembangan dan kemajuan zaman, tidak memerlukan aturan hukum tertulis yang lengkap, sempurna, dan dikodifikasi. Lalu yang ketiga adalah sistem hukum Islam. Dalam sistem ini, hukum mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan antar manusia. Makruh, sunnah untuk dilaksanakan serta sanksi bagi perbuatan yang haram bukan hanya untuk pembalasan atau memperbaiki moral pelakunya, tetapi demi kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Sekian penjelasan saya tentang materi pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.